kiamat. Itu di mana ada ini dalilnya? Tahun berapa, terus di mana, dan ada dalilnya? Coba bisa ditunjukkan. Terima kasih. Gimana pertanyaannya? Katanya gini, katanya kan Al-Quran itu kan diturun langsung dari Allah kan? Melalui Oke. malaikat Jibril. Iya, terus di mana dalilnya dan tahun kapan? Ada dalilnya Kak? Dalilnya. Allah itu menurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran itu ada dalilnya atau tidak, dan tahun berapa, begitu ya? Ya, betul. Ya, begitu Ustaz. Tafadhol. Yang menurunkan Allah, tapi Allah nyuruh malaikat Jibril, Bang. Iya, ada dalilnya kan? Ada dalil kah? Aku minta dalilnya aja. Ada Coba di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sampean bisa baca bahasa Arab? Ya, dibaca aja, enggak paham kami, enggak bisa. Tapi kita yang baca, adakah terjemahnya kan? Waduh, itulah. Saya kalau kitab terjemahan, saya jarang kalau kitab terjemahan, Bang, koleksinya. Karena apa ya? Saya nggak biasa pakai terjemahan. Kalau kitab yang asli ada, Bang. Ini, Bang. Ini namanya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi tentang Al-Quran dari A sampai Z ada di sini. Ini 2 juz ya, tebel. Nah, kalau di sini ini ya saya bacakan dulu ya. Mungkin abangnya nanti bisa cross chat kepada, mungkin ada Kristen yang bisa bahasa Arab. Nanti abang rekam, takutnya saya dikira saya bohong gitu ya. Ini ada. Jadi ini ya saya baca ini. Halaman 82. Kitab Al-Itqan halaman 82. Nah, ini Bang. Nih, langsung saya baca kitabnya ya. Siap. Aman Bang, saya tidak akan nipu kok. Ini memang benar kitabnya. Jadi ini abang bisa di screenshot bisa. Namanya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh salah satu orang yang sangat pakar Al-Quran, namanya Imam As-Suyuti. Nah, ini juz pertama. Ada 2 juz ini Bang. Juz pertama ini di bab An-Naw'u As-Sadisa Asyara, di bab yang ke-16. Temanya fi kaifiyati inzalihi, cara penurunan Al-Quran. Nah, di sini qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Itu surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran, langsung Al-Quran ini surah Al-Qadar ayat pertama. Allah langsung yang menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ini sudah menjadi dalil bahwa Allah langsung yang menurunkan Al-Quran. Nah, ikhtalafa fi kaifiyati inzalihi minal lawhil mahfud ala thalathati aqwal. Ahaduha wa huwal asahhul ashhar. Ini adalah pendapat yang paling sahih, yang paling masyhur mengenai penurunan Al-Quran. Bagaimana cara turunnya? Annahu nazala ila sama'id dunya lailatal qadar jumlatan wahidah. Allah menurunkan Al-Quran itu di langit dunia, berarti langit pertama, pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidatan, sekali hatam. 30 juz langsung diturunkan di langit pertama. Thumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi 20 sanah. Kemudian Allah mengangsur-angsur penurunan Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzul ya, sesuai dengan permintaan, itu selama 20 tahun. Jadi Allah turunkan dulu Al-Quran di langit pertama, namanya Sama'ud Dunya, di malam Lailatul Qadar. Lalu nanti Allah turunkan secara munajjaman, berangsur-angsur selama 20 tahun ya, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya Mas, dari
ayat Al-Baqarah dan ayat Al-Qadar ini. Begitu, Mas. Oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon dibantu Waalaikumsalam. Ini ada Alis sebentar ya, Yoni, supaya jelas. Assalamualaikum, Alis. Selamat malam. Alis. Alisa. Dibuka mute-nya, Alisa. Alisa, Assalamualaikum. Selamat malam. Oke, lanjut. Kalau yang nggak menjawab langsung turunkan aja, Kang. Ya. Di sini akan ada 2 oten, nggak apa-apa tuh. Mereka puas-puasin bertanya sama Ustadz Wapi. Kalau yang lain nggak ada Betul, yang betul. Betul tuh Bang, siapa tahu kita kan pengen cari tahu supaya menjadi tahu kan begitu. Intinya tidak mencari saling. Nah, Siap. Di sini ada moderator saya, ada Kang Ian sama namanya pembuktian tuh harus ini. Siap. Oke. Ya, kan semua itu kan harus ada pembuktian betul biar kita paham padahal tidak saling menghujat gitu Bang. Ya, yang penting jangan hujat, jangan. Ya, Mas Paganisme, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Paganisme. Aduh. Nah, itu di pojoknya Ka'bah itu ada batu Yamani juga, betul apa enggak? Itu gimana ceritanya itu Pak Ustadz ya? Bukan itu ya. Bukan batu seperti Hajar Aswad, bukan. Itu setiap pojok kan itu kan bentuknya kotak kan. Ka'bah itu kan ada namanya tempat rukun Yamani. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena mengarah lurus ke arah Yaman. Dan itu salah satu sunnah Rasulullah juga ketika kita sampai di Mekah ya. Saya kemarin umroh sama Bang Julius ke Mekah, itu sunnah mencium di sana juga karena dilakukan Rasulullah. Bukan rukun Yamaninya yang bikin keren gitu loh, karena Rasulullah yang melakukan. Bukan itu ya. Jadi jangan fokus ke bendanya, karena kalau kita lihat di Bible banyak juga yang seperti itu. Sebenarnya benda itu biasa saja, tapi karena benda ini dimuliakan oleh orang yang mulia, jadi benda ini jadi mulia gitu loh. Itu konsepnya seperti itu, Mas Pagan. Batu dari Yaman juga itu ya, dari daerah Yaman situ bukan? Itu karena arahnya lurus ke Yaman. Nah, makanya disebut dengan rukun Yamani. Oh gitu. Ustadz, untuk namanya sunnah itu boleh dilakukan, boleh juga tidak ya, gitu ya? Mungkin ya, saya kan nggak tahu nih. Itu sunnah ilmu fikih. Jadi begini, sunnah itu banyak yang salah paham memang teman-teman ya. Ada yang mengartikan sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dilakukan dapat pahala, gak dilakukan boleh saja. Itu sunnah versi ilmu fikih. Tapi kalau sunnah versi ilmu hadis, karena tadi kita yang dibahas hadis, itu maksudnya adalah pekerjaan Nabi, ucapan Nabi, hal-hal yang disetujui oleh Nabi. Ini makna sunnah dalam ilmu hadis. Kalau makna sunnah dalam ilmu fikih, dilakukan dapat pahala, gak dilakukan boleh saja. Itu bedain itu. Begitu Mas. Oh gitu ya. Ya, lihat temanya dulu apa yang dibahas. Halo, selamat malam. Nah, gitu. Selamat malam, Ya, Riz. selamat malam, Mas. Oke, Yes. Bang. Di sini, Bang, terima kasih. Salam kenal. Saya Kristen. Saya mau bertanya, Bang. Kira-kira Abang bisa menjelaskan latar belakang dari surat Al-Quran di Al-Baqarah dari 62 sampai 79 mengenai enggak di situ intinya di situ Nabi Musa mengorbankan sapi di situ kan, mengorbankan sapi. Kira-kira latar belakang mengorbankan sapi itu apa, Bang? Sampean aja, tanya satu ayat aja.
Jangan Enggak, banyak, abang banyak. kan, Aduh, Pak Ustadz kan banyak. tahu, di situ kan ada mengenai kurban sapi, yang mana awalnya itu kan ditanya dulu sapi sapi seperti apa yang mau dikurban. Oh, di situ ada ciri-cirinya. Setelah itu ada kurban sapi. Kira-kira latar belakang kurban sapi itu apa? Ya, sebutkan ayatnya, lalu kita bahas. Oke, Al-Baqarah Yang nomor mana? 62 dulu. Ayat bang, kalau Al-Baqarah. Quran tuh ayat-ayat bang. Kecuali kalau Bible nomor, nah apa bang. Ayat itu bahasa Arab, silakan. Iya, jangan nomor, Cuk. Kalau kita Iya. lihat, jadi kan begini kan, teman-teman. Di Alkitab juga Itu kan perintah ayat langsung bang. dari Allah kan. Jadi kalau kita lihat di Al-Baqarah, kita buka tafsirnya langsung ya. Al-Baqarah ayat 6. 62. Oke, ini kitab tafsirnya ya. Langsung kitabnya kita buka. Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62. Nih. Ini 62 berarti dari ayat 61. Innalladzina amanu. Ini ya. Ini 61, berarti 62 dari sini nih. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini 62 bang. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya'i, dengan para nabi min qablu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, walladzina hadu, dan orang-orang yang Yahudi, humul Yahud, wan nasara, dan orang Nasrani, wassabiina, siapa sabiin? Ta'ifatun minal Yahud awin nasara, satu golongan pecahan dari Yahudi atau Nasrani. Mereka man amana billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita. Wa amilan salihah, wa amila salihan, dan melakukan amal saleh bi syariatihi, dengan syariatnya nabi kita. Maka falahum ajruhum, maka mereka mendapatkan pahala, ai thawabu a'malihim, dapat pahala mereka, inda rabbihim, dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan khawatir dan tidak bersedih. Mereka tidak khawatir dan tidak bersedih. Dari ayat ini 62 ini apa yang mau ditanyain bang? 62. Maksudnya bang, soalnya saya baca sekalian, maksudnya gimana ya? Soalnya saya nggak bisa buka Al-Quran, soalnya satu HP. Di situ pokoknya di Al-Baqarah, abang mungkin ingat, Ustadz mungkin ingat tentang bagaimana Nabi Musa memerintahkan untuk mengorbankan sapi. Mungkin di situ bang. Iya, makanya saya fokuskan ke ayatnya dulu. Soalnya bang, kalau yang saya baca dari 62 sampai 79 itu dia itu ada kaitan tentang Nabi Musa di situ. Bagaimana sampai dia mengorbankan sapi, tujuannya itu untuk apa, latar belakangnya seperti apa itu? Kalau pembahasan innal baqarah tasyabaha alaina dan seterusnya itu bukan ayat 62 bang. Kalau 62 ini nggak ada kaitannya sama sapi tersebut. Ya Karena maksudnya sapi itu adalah perintah sepengetahuan langsung dari Allah. kan saya baca sepintas aja saya mempertanyakan, oh ini gimana konsepnya, maksudnya gitu kan Pak Ustadz kan lebih tahu, sudah menghafal itu. Jadi begini, Allah memerintahkan kaum Bani Israel untuk mencari sapi kan melalui Nabi Musa. Nah, kisah itu kan diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 67 dan 73 sampai 73. Kalau 62-nya nggak masuk, Bang. Nah, Oke, itu dah. kenapa kemudian Allah memerintahkan kaum Bani Israel untuk menyembelih Al-Baqarah? Makanya dikasih nama surah pertama, surah kedua ini Al-Baqarah, sapi betina, yaitu satu ya untuk
menghilangkan unsur-unsur pengkultusan terhadap sapi. Karena dulu ada sebagian orang dari kalangan Bani Israel itu yang mengkultuskan sapi. Seolah-olah sapi ini begini begitulah ya. Nanti panjang itu nanti tafsirnya. Nah, yang kedua, untuk mengungkap suatu pelaku pembunuhan. Dulu Bang, di zaman Nabi Musa, kalau membunuh itu ya, maka hukumannya kan harus dibunuh tuh. Maka bagaimana? Maka Allah nanti menyuruh Nabi Musa agar Nabi Musa mencari al-baqarah, sapi betina, kepada kaumnya. Nah, yang ketiga, itu karena itu adalah perintah Allah, maka Allah di sana akan memperlihatkan kuasanya di hadapan Bani Israel. Makanya dalam kisah tersebut, Nabi Musa menjelaskan bahwa sapi betina yang dimaksud itu kan tidak tua, tidak muda, dan ciri-cirinya seperti ini, seperti itu. Nah, sapinya harus sehat, kan seperti itu kan. Nah, Bani Israel itu kan bertanya. Akhirnya Allah melaknat mereka, Allah marahi mereka, kan seperti itu. Jadi kalau ditanyakan untuk apa? Ya untuk menghilangkan pengkultusan kepada sapi dan untuk pelaku pembunuhan waktu itu. Oke. Kalau pengkultusan terhadap sapi itu beda cerita, Bang. Kalau pengkultusan terhadap sapi itu dia bukan di Al-Baqarah, tetapi itu di mana ketika Nabi Musa meninggalkan mereka menyembah sapi, patung sapi. Itu saya sudah baca juga. Tetapi tentang ini tadi setelah saya cari tahu sejarahnya, setelah saya cari tahu latar belakang dari ayat ini, benar seperti Abang cerita. Itu untuk mengungkapkan kasus pembunuhan yang mana tidak ditemukan, tidak ada pelakunya, belum diketahui pelakunya. Itu yang saya cari tahu. Saya sudah telusur semuanya itu. Nah, setelah itu Gini bro, sebentar bro, ini room saya bro. Jadi gini, Anda kan bertanya, kalau bertanya, iya, kita menguji Bang, kita menguji kebenaran. Ntar dulu iblis, ntar dulu. Aduh, Anda kok takut? bertanya, Dudul, saya nggak takut, saya mengkondusifkan saja. Seperti tadi tuh si Pagan, si Yohan bertanya, dijawab, jangan ngotot. Boleh menanggapi boleh, tapi biasa aja, jangan ngotot. Oh Gitu iya, loh. kok kamu panik, Nandar? Santai aja, Bukan Nandar. panik, iblis. Kalau iblis Paulus ini, sebentar. Iya, makanya Nandar. Ya enggak, maksudnya itu sampean kalau memang sudah punya jawaban, coba tampilkan dalilnya juga gitu loh. Loh, Nggak. mana orangnya? Saya kick soalnya kalau ngeyel-ngeyel ini anak-anak iblis nih. Jadi saya santun enak nih, saya Jadi gini, santun. kalau Kata bertanya saya, misalkan kita ya, Gus, apa namanya itu, bolehlah dia menyalahkan saya, tapi tampilkan dalilnya, nanti saya baca tafsirnya kan gitu. Iya ya. Nggak, kalau ngotot-ngotot percuma, nggak ada ilmu kan. Kalau nampilin data bolehlah, nggak apa-apa. Ini Ustadz salah nih Ustadz, antum salah, ini saya punya datanya gitu. Kalau cuma ngotot-ngotot ya sama aja nih. Iya, karena saya juga ada tafsirnya, makanya saya tadi menjelaskan yang ada di tafsir. Jadi kalau dia memang tidak setuju dengan jawaban saya, boleh, tidak apa-apa. Tapi tampilkan data juga teman-teman. Ya, itu maksud saya Ustadz. Mohon maaf ya teman-teman yang Kristen yang lain. Kalau yang Kristen yang lain ini kan enak nih, nanya itu karena ketidaktahuan gitu. Kalau mau menyangka silakan, tapi pakai data. Saya nggak masalah lah. Oke, baik. Izin saya mau nanya lagi nih Ya, tentang silakan, boleh, silakan. Oke. Tentang apa? Yang saya dengar sih, saya memang belum tahu. Dan saya menanya aja yang saya dengar apa bahwa Al-Qur'an sama hadis itu beda ya? Apakah betul kah? Iya, beda Mas. Al-Quran, hadis. Kalau Al-Quran itu firman Allah, kalau hadis itu adalah ucapan Nabi. Gitu. Oke. Beda, hadis itu cuma sekala ucapan Nabi. Kalau Al-Quran itu langsung firman Allah. Tapi nggak apa-apa sih Gus. Tadi pace itu dinaikkan nggak apa-apa sih. Tapi tampilkan data maksudnya. Iya, siap Ustaz. Iya, betul. ya, nah nggak apa-apa, suruh. Kalau Ustadz mau ya nggak apa-apa, silakan Pis naik satu. naik, Saya ya. luruskan ya, tadi ayat itu dari bahasa Arab, jamaknya ayatun gitu. Kalau Ustadz kalau salah saya ditegur ya Ustadz. Nah, itu adalah kata bahasa Arab untuk tanda atau keajaiban yang sama dengan bahasa Ibrani-nya ot tulisannya itu. Ya itu ya teman-teman. Jadi di dalam kekristenan nggak ada nama ayat, nomor, begitu ya.
Lanjut Bang Danar, termasuk Alkitab. Dari Alkitab itu bahasa lain dari Al-Quran. Lanjut Bang. Silakan Bang Iwan. Pis minta permintaan lagi Pis. Tapi kita ini ya, berarti silakan. Mau bohong silakan mau Aldo bohong. aja si Aldo tuh. Bang Aldo naik Bang Aldo. Bang Aldo nih, silakan bertanya Bang Aldo. Bang Aldo yang ini nih. Enggak, saya mohon maaf teman-teman ya, kalau ngeyel-ngeyel gitu kan tanpa data sih nggak. Kalau pakai ngeyel pakai data saya seneng gitu. Ini roomnya saya, tetapi Ustadz Wapi yang menjadi maskotnya, yang menjadi narasumbernya. Saya hanya mengkondusifkan gitu. Betul. Tapi bisa kan naik lagi, siapa tahu dia tunjukkan Ya boleh wordnya. silakan. Ya, Hati nggak tadi. apa, naik aja. Naik Biar aja, naik. Intinya Pak Ustaz sudah izin. Ya silakan. Teh Melani sama Kang Yan. Teh Melani kalau ada yang typing kotor atau apa di mute aja nggak apa-apa, dibisukan aja. Oke. Ya betul. Baik, Dewasa Afif. aja pikiran kita. Iya. Oke, baik. Silakan Pes naik lagi. ada pertanyaan lain mungkin sambil nunggu PES. Ya silakan Pagan, Yohan. Pokoknya Kang Yan sama Teh Melani tolong diatur ya. Ini Pak Ustadz, aku mau nanya lagi boleh ya? Boleh, santai aja. Itu apa namanya? Rukun Islam ya, termasuk naik haji itu ya, itu rukun Islam tuh. Termasuk naik haji. Itu Esau, nah apa? ya, gimana? Esau noise tadi. Lanjut. Itu ada nggak di dalam Al-Quran ya? Tat ya, di Al-Quran lo ya, bukan di tafsir atau di hadis ya. Dalil apa tuh? Minta dalil apa? Rukun Islam ya. Rukun Islam. Rukun iman. Rukun Islam gimana? Urut gitu di Al-Quran Ada gitu. berapa? Nggak ada 5 itu apa ya? Islam apa rukun Islam apa rukun iman? Nah, saya kan nggak ngerti. Maksudnya yang ada 5 itu loh, yang naik haji itu ada nggak di dalam Al-Quran ya? Ada. Ada. Minta Al-Quran apa hadis? Al-Qurannya lah. Al-Quran. Di Al-Quran ini ya. Sampean buka di Al-Quran. Banyak kalau di Al-Quran ini. Ibadah haji kalau dalam Al-Quran satu di surah Al-Hajj. Sampai jadi surah loh. Haji itu sampai jadi surah di dalam Al-Quran. Al-Hajj namanya, surah Al-Hajj. Al-Hajj itu haji. Ya. Yang pertama, contoh seperti di ayat ke-27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengajarkan, memerintahkan berangkat haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Tuh. Atau di dalam surah Ali Imran juga ada. Banyak banget. Tapi sampai jadi surah. Haji itu sampai jadi surah dalam Al-Quran. Namanya surah Al-Hajj. Al-Hajj ya. Al-Hajj. Haji bagian rukun dari apa? Bagian dari rukun Islam. Hadisnya banyak. Apalagi hadis ya tambah banyak. Ada lagi?
Assalamualaikum Yohan. Siap-siap. Ada lagi yang mau Ada ditanya? sih. Oh, silakan. Ada. Sebentar ya Pak Berarti Gandhi, sudah sebentar tukeran ya. Silakan. Oke, siap-siap. Izin mau nanya Pak Ustadz. Apa mengenai apa tadi hadis sama Al-Quran itu, maksudnya berarti apa agama Islam ini agama, maksudnya Allah itu maksudnya turunkan Al-Quran ini hanya untuk tidak memuat manusia ya, berarti untuk apa namanya agama Islam aja ya, di bawah agama aja ya. Itu gimana sih Al-Quran itu masih isinya? Pertanyaannya gimana sih? Nggak paham saya. Pertanyaan gini Pak Ustadz, kan tadi Al-Quran sama hadis kan gitu. Al-Quran kan diturun Allah kan. Iya. Terus isi di Al-Quran itu kan sama dengan isi di hadis juga kan? Nggak sama lah. Oh nggak sama. Oh terus apa? Di situ maksudnya di Al-Quran itu kan isinya tentang umat-umat Islam, bukan umat manusia kan? Oh, Itu gimana pertanyaannya sih? gini, mungkin gini, Ustaz. Al-Quran itu bukan untuk umat manusia atau alam semesta, hanya untuk orang Islam, begitu ya, Yohan ya? Betul ya? Ya betul. Ya betul. Apakah begitu? Silakan Ustaz jelaskan. Jadi begini, kita memahami bahwa Nabi Muhammad itu kan Nabi terakhir. Di dalam surah Al-Ahzab, di dalam Al-Quran sudah dikatakan, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari kalian semua, tapi dia adalah seorang nabi, seorang rasul, dan pemungkas para nabi, penutup. Nah, Nabi Muhammad datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk umat semesta alam, seluruh umat semesta alam. Maka Al-Quran yang turun kemudian kepada Nabi Muhammad ya untuk semesta alam semuanya, Mas. Dan karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad lah yang lebih paham tentang Al-Quran. Ya, maka ketika Nabi Muhammad menjelaskan isi Al-Quran itu namanya hadis. Maka Quran ini seperti jeruk. Ada sebuah jeruk, ini Quran. Kalau dijelaskan secara detailnya bahwa jeruk ini isinya seperti ini, belinya harga segini, tempat belinya di sana, rasanya kecut, itu adalah hadis. Nabi Muhammad yang berhak menerangkan Al-Quran karena Quran itu turun kepada Nabi Muhammad dan dijelaskan kepada Nabi Muhammad. Begitu. Makanya berbeda Al-Quran dengan hadis. Gitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Sebentar ya, udah ya. Oke, Bang Yohan udah. Sebentar ya, silakan Peace. Oh ya. Menyangkut dengan ayat tadi Pak Ustadz. Enggak, maksud gini. Nanya ayat yang keberapa sih sebenarnya, Mas? Ini Pak Coba Ustadz, intinya gini. Ya, yang saya entah ini benar, maksudnya entah ini sependapat atau tidaknya Pak Ustadz. Coba saya memaparkan sedikit ya data yang saya baca ya. Ketika saya mencari tahu bahwa di surat yang pokoknya Ali Imran yang ke-63 sampai 70, pokoknya saya baca sampai selesai lah dari ayat 1 sampai Imran, tadi Al-Baqarah, sekarang Ali Imran. Al-Baqarah. Saya baca Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai 200 kalau tidak salah. Dan saya mendapat yang di situ yang tentang Musa itu yang mengorbankan sapi. Nah, di situ mengorbankan sapi tujuannya untuk mengungkapkan pelaku pembunuhan. Dan ketika sapi itu dibunuh, terbangunlah dia yang dibunuh ini dan mengeluarkan suara dari leher yang digorok untuk mengungkapkan pelaku. Pertanyaan saya, siapakah pembunuhnya, siapakah pelaku dua orang yang terungkap itu? Bisakah ditelusur sejarahnya itu? Dua pelaku yang terbunuh, dua pelaku itu siapa? Karena itu diungkap di dalam surat itu. Diungkap ketika mengeluarkan suara dari leher si pembunuh, dibunuh ini. Si korban. Itu yang saya lihat setelah dibunuh sapinya, dia mengeluarkan suara dari gorokan leher ini. Pertanyaan saya, siapa kedua pelaku ini
Gitu Pak Ustadz. Bisa Sampean kan minta dicari di tahu? Al-Quran juga. Ya? Sampean minta di Al-Quran juga jawabannya. Ya, terserah Pak Ustadz. Intinya bisa mencari tahu di luar Al-Quran juga boleh. Maksudnya silakan. Gini Mas, apa yang dikabarkan di Al-Quran ya, itu tidak seperti Bible. Jadi begini, Bible itu kitab suci umat Kristen yang lebih mengarah kepada sejarah. Nah, Al-Quran itu penulisannya bukan lebih mengarah kepada sejarah. Memang tentang Musa itu adalah nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Hampir setiap surat yang panjang-panjang itu ada cerita Musa. Makanya saya lucu ketika sampai menyalahkan jawaban saya, bahwa saya mengatakan salah satu tujuan sapi itu bukan hanya untuk mengungkap pembunuhan, tapi juga tentang pengkultusan. Karena sampai tidak nyebutkan ayat gitu loh. Sedangkan kasus sapi ini bukan cuma sekali dalam konteks Nabi Musa. Coba sampean di awal menyebutkan ayat 67-nya. Nah, sampean kan pasrah ke saya kan jawabannya kan. Intinya masalah sapi di kalangan Bani Israel di bab Nabi Musa. Nah, cerita Nabi Musa banyak Mas di setiap surah. Kan Makanya ketika saya menerangkan itu sampean menyalahkan saya bingung. Ini sampean nanya tapi nyalahkan gitu loh. bukan Jadi, nyalakan Pak Ustadz. lucu juga Sebentar, gitu. Pis. Kalau ketika Ustadz lagi sampean ngomong bertanya, sebentar. Lanjut, Ustadz. Tunggu dulu Mas Bes. Santai Mas Bes. Sampai sekarang nanya kepada saya, siapa pelaku di sapi itu? Berarti itu bukan ke Al-Quran, bukan ke hadis juga. Nanti larinya ke apa itu namanya ya? Ke kisah tentang Israiliyat. Nah, kisah Israiliyat ini kita sudah diajarkan oleh Nabi kita. Kalau ada kisah tentang Israiliyat itu apa sih? Kisah-kisah tentang umat terdahulu. Nah, kisah umat terdahulu ini nggak terlalu penting bagi kita, Mas. Kecuali yang langsung diterangkan oleh Rasulullah atau yang ada di dalam Al-Quran atau yang sanadnya jelas dari para ulama. Nah, tentang pengungkapan, jangankan pengungkapan tentang siapa pembunuhnya, Mas. Siapa yang disalib saja di zaman Nabi Isa, kita sedikit saja, jangan ke Musa. Siapa yang disalib saja di zaman Nabi Isa, Al-Quran tidak bahas, hadis pun tidak bahas. Itu hanya riwayat-riwayat yang kemudian para ulama mencari data itu dari para orang-orang Nasrani, pembesar-pembesar Nasrani, dan itu banyak berbeda pendapat. Makanya kata Rasulullah, la nusaddiq wa la nukadzib. Kami tidak menganggap itu bohong, tidak menganggap itu benar juga. Tawakuf namanya. Oke. Gitu, Terima Mas. kasih penjelasan. Berarti di sini intinya saya tidak mendapatkan jawaban ya kan? Nah, ini sebentar. Saya tanya. Gitu. Enggak, Sebentar, itu intinya sebentar, Pis. Kan Enggak, saya Pak. ini saya Enggak, moderator. saya Sebentar, Pis. Saya kan Oh, iya. moderator. Pertanyaan tadi, Pis itu membaca Al-Quran dari ayat 1 sampai 200 Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sampai 286, Pis, kalau nggak salah. Yes. Ustaz. Iya, saya bacanya Sampai 200. Yang Nah. kamu baca itu terjemahan apa Al-Quran? Supaya Anda ngerti dulu. Saya bacanya terjemahan. Nah, terjemahan Al-Quran gitu dong. Jadi lebih komplit ya pertanyaannya. Oke. Anda tidak puas, kami bukan memuaskan Anda. Bukan untuk memuaskan Anda ya. Silakan lanjut, Ustadz. Nah, jawaban Pak Ustadz sudah oke. Tetapi intinya dari jawaban Pak Ustadz ini belum menjawabkan siapa pelakunya, itu tidak bisa dijawab. Itu intinya kan? Ya memang Karena nggak itu dijelaskan, tidak penting. Mas. Di hadis Iya, nggak karena ada, itu- di Al-Quran nggak ada. Iya, karena itu, dan itu tidak ada di Al-Quran, dan itu tidak ada di Al-Quran. Di hadis nggak ada juga. Oke. Iya, nggak ada juga. Pokoknya nggak ada juga semuanya. Ya, terus Nah, di situ berarti nggak bisa dipertanggungjawabkan kan? maksudnya Bisa terpertanggung jawaban Maksudnya gimana? itu kan sejarah yang mana kenyataan fakta yang telah berlalu. Quran bukan sejarah, Mas, bukan buku sejarah. Enggak. Mas. barusan saya nerangkan Oke, tujuan oke. Al-Quran itu apa penulisannya. Kalau itu bukan sejarah, oke saya tanya dulu. Kalau itu bukan sejarah, kalau bukan sejarah, Bang, enggak mungkin terjadi penyembelihan sapi itu. Ingat itu. Bukan Berarti itu, Mas. Gini, Mas. saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Ini ucapan saya dulu. Ucapan saya pahami Enggak, dulu ya. Pak Ustadz, satu kali lagi. Tulisan Pak Ustadz, satu kali lagi. Mas Bes, santai dulu. Ya, santai dulu Mas Bes ya. Ya, saya paham. Meskipun nanti sampai mau menframing bagaimanapun paham. Karena
andaikan saya kembalikan ke Bible juga gampang juga. Cuma seperti itu gampang sebenarnya. Jadi begini loh maksudnya. Al-Quran itu yang paling banyak dibahas memang Nabi Musa, Mas. Dan sejarahnya itu yang paling lengkap Nabi Musa daripada Nabi yang lain di Al-Quran. Tetapi kalau sampai bertanya detail, ya ini ya siapa, ini ya siapa, ini ya siapa, itu tidak semuanya diterangkan memang. Loh, apakah menjadi tanggung jawab Al-Quran harus menyebutkan, harus menjelaskan? Ya enggak, Mas. Enggak gitu. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad, makanya saya terangkan dari awal kan, Nabi Muhammad sudah menyampaikan kisah-kisah Israiliyat itu tujuannya nuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad bahwa ada cerita seperti itu dulu. Nah, kalau ditanyakan secara detail, ya secara detail kisah Israiliyat. Oke. Israiliyat yang sampai kepada